selamat hari Minggu. Kembali lagi di ibadah live streaming Sekolah Minggu Gereja Pentakosta Indonesia Sidang Bandar Lampung bersama dengan Kak Evi dan Kamelda. oh iya adik-adik yang di rumah, hari ini kita akan memulai ibadah sekolah minggu. Meskipun adik-adik di rumah, adik-adik tetap mengikuti peraturan dalam ibadah ya. Yuk semuanya duduk yang rapi, kemudian disiapkan Alkitabnya dan diikuti ibadah ini sampai dengan selesai. Oh iya Kak Epi, aku mau nanya sih, gimana sih perasaan Kak Epi kalau ibadah itu sedih atau senang? Senang dong Kak. Meskipun di rumah? Iya dong, meskipun di rumah kita harus senang untuk beribadah karena kita mau memuji nama Tuhan. Oh gitu ya Kak Epi, kalau gitu kita angkat satu pujian ya Kak, dengan pujian sungguh senang di kebaktian. Sungguh senang di kebaktian, sungguh senang di kebaktian, bersama Yesus kekasih jiwa. Puji haleluya. Sungguh senang di kebaktian, sungguh senang di kebaktian, bersama Yesus kekasih jiwa. Puji haleluya. Oke baik adik-adik, kita akan mulai ibadah kita. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita masuk doa pembukaan. Berfirmanlah ya Tuhan, berfirmanlah ya Tuhan, sebab aku mendengarkanmu. Nyatakanlah kepadaku untuk kemuliaan namamu. Penuhilah jiwaku dengan kasih karuniamu. Haleluya, amin. Oke baik adik-adik, tetap duduk yang manis, tetap lipat tangannya, kita akan mulai ibadah kita. Doa akan dipimpin oleh kakak kita Evi dengan pujian Bapa Engkau Baik. Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepada
Terima kasih Tuhan Yesus buat segala kebaikan-Mu yang telah memberkati kami. Kalau pada saat sore hari ini Tuhan kami akan memulai ibadah sekolah minggu. Meskipun dilakukan secara live streaming namun kami percaya Engkau tetap hadir di setiap rumah kami masing-masing. Bapa pimpin dan ibadah kami ini Bapa mulai dari awal pertengahan sampai dengan berakhirnya. Biar semua dalam campur tangan Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa dalam surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Adik-adik di rumah masih semangat kayaknya Kak ya? Semangat dong Kak. Oke, kalau kayak gitu Kakak undang semuanya tepuk tangan yang semangat. Kita angkat pujian. Hatiku penuh dengan nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, Yesus, Yesus. Oh, Dialah Raja, aku anak Raja, engkau anak Raja, kita semua anak Raja. Aku anak Raja, engkau anak Raja, kita semua anak Raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, Yesus, Yesus. Oh, Dialah Raja, aku anak Raja, engkau anak Raja, kita semua anak Raja. Aku anak Raja, engkau anak Raja, kita semua anak Raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, Puji Tuhan. haleluya. Oke, baik adik-adik yang di rumah, Kakak mau undang bangkit berdiri. Kita mau nyanyi lagu gerakan dan lagu. Tapi sebelumnya Kak Evi kita undang dulu ya. Adik-adik yang di sini bantu kita untuk menggerakkan lagunya. Oke, kita undang Kakak Renata, Kakak Gita, Abang David. dan Abang Ezer. Yuk Oke, maju ke mari. depan. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya, kasih Yesus dalamku. Bertambah-tambah, bertambah-tambah dalamnya, bertambah
boleh langsung duduk ya. Selanjutnya kita sebentar lagi akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kakak Norita. Namun sebelumnya seperti di sekolah minggu, kalau misalnya sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, pastinya kita mengumpulkan persembahan. Yuk adik-adik yang di rumah, siapa yang belum mengumpulkan persembahannya? Nanti dibilangnya sama mama supaya dikumpulkan persembahan kepada kakak guru sekolah minggu di sektor masing-masing. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita sambut dengan lagu pujian Dua Orang Bersaudara, Maria dan Marta. Baik adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa sebentar. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau sudah memimpin ibadah kami Tuhan dari awal hingga pertengahan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapi saya Tuhan dalam menyampaikan firman-Mu, agar hari ini Tuhan Yesus, firman Tuhan ini boleh Tuhan sampai ke semua anak-anak Tuhan, dan kami semuanya boleh melakukan firman-Mu dengan setia. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau akan pimpin ibadah kami sampai dengan berakhirnya nanti. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Kembali lagi kita bertemu di Sekolah Minggu Online Gereja Pentakosta Indonesia Sidang Bandar Lampung. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang hal pengabulan doa. Kita buka firman Tuhannya dari Matius 7 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-12. Buka firman Tuhannya, mari kita baca bersama-sama mulai dari perikopnya ya. Hal pengabulan doa. Kakak bacakan. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Puji Tuhan. Haleluya. Adik-adik, ini adalah salah satu khotbah Tuhan Yesus di bukit. Ya, ini lanjutan khotbah dari yang minggu-minggu sebelumnya sudah disampaikan oleh abang dan kakaknya. Kakak melanjutkan tentang hal pengabulan doa. Jadi hal pengabulan doa ini kakak kasih satu kisah tentang seorang ibu yang meminta kepada Tuhan tentang permohonannya. Kalau kita buka dari 1 Samuel pasal 1 ayat 1 sampai 28. Adik-adik baca di rumah masing-masing ya. Kakak ceritakan saja kisahnya. Tentang seorang ibu yang bernama Hana.
Dia mempunyai seorang suami yang bernama Elkana. Jadi Ibu Hana ini punya suatu masalah, ya adik-adik ya, punya suatu kerinduan bahwa dia ini tidak memiliki anak. Dia tidak mempunyai anak. Jadi dia sedih sekali karena dia sudah bertahun-tahun menikah tapi belum mempunyai anak. Jadi dia ini datang pergi ke bait suci. Kalau bait suci itu sekarang ini gereja lah ya, gereja. Jadi dia ini mau memohon kepada Tuhan, berdoanya di gereja. Jadi dia berjuang untuk pergi, tinggalnya dia di Rama. Dia pergi beribadah di Silo. Kalau kakak baca jarak antara Rama dan Silo itu sekitar 14 jam. Kalau dia jalan kaki ya adik-adik ya. Jadi si Hana ini Ibu Hana ini dia berjuang mau pergi ke gereja karena dia berpikir kalau di gereja saya berdoanya lebih puas deh. Saya berdoanya lebih kusuk. Dia pergi ke gereja. Kalau di gerejanya zaman dahulu bukan bangunan seperti sekarang ya. Jadi masih seperti kemah ya. Jadi adik-adik dia pergi ke gereja. Di gereja di bait suci ya, dia berdoa. Yang dia doakan adalah supaya Tuhan itu memberikan kepadanya seorang anak. Seorang anak. Karena dia dibilang kalau zaman dulu nggak ada dokter ya, tapi dia sudah diberitahu bahwa dia tidak akan mungkin mempunyai anak. Jadi dia berdoa kepada Tuhan, menangis terseduh-seduh. Dia berdoa dengan sepenuh hati, berdoa supaya Tuhan memberikan kepadanya seorang anak. Ya, seorang anak laki-laki. Lalu di situ ada seorang imam. Imam itu namanya Imam Eli. Jadi dia melihat kok Ibu Hana ini setiap ke gereja nangis-nangis melulu doanya. Kok kayaknya sedih betul ya? Kenapa ya dengan Ibu Hana ini? Kok dia sepertinya menangisnya, berdoanya sungguh-sungguh sekali. Jadi Imam Eli ini datang kepada si Ibu Hana ini. Apa yang dia tanyakan? Apa yang kamu doakan? Kok sepertinya kamu sedih sekali ya? Katanya si Imam Eli. Dia berdoa supaya Tuhan itu memberikan kepadanya seorang anak. Apa yang dikatakan oleh Imam Eli? Bahwa kamu akan segera memiliki anak. Jadi perkataannya Imam Eli ini membuat Ibu Hana ini senang. Wah, berarti Tuhan sebentar lagi jawab doa saya ini. Katanya si Ibu Hana ini ya adik-adik ya. Lalu dia pulang dengan sukacita dan kemudian ternyata benar. Doanya si Ibu Hana ini dijawab oleh Tuhan. 1 tahun kemudian Ibu Hana ini melahirkan seorang anak dan anak itu diberikan nama Samuel. Jadi si Ibu Hana ini mendapatkan jawaban doa yang selama ini dia minta kepada Tuhan. Adik-adik, tadi kan kita sudah baca firman Tuhannya ya, bahwa adalah hal pengabulan doa. Gimana sih supaya doa kita ini dikabulkan? Tadi Tuhan Yesus bilang ya, Tuhan Yesus yang bilang ya adik-adik, ada 3, meminta, mencari, mengetuk. Meminta artinya meminta kepada Tuhan, memohonkan apa sih yang menjadi keluh kesah kita, apa sih yang menjadi beban kita, apa sih yang menjadi permohonan kita. Contoh buat adik-adik ya yang masih sekolah, apa sih yang diminta? Jangan hanya gara-gara sekarang sistemnya online, adik-adik cuma minta, Tuhan Yesus semoga bapak mama saya belikan HP baru. Nah, jangan itu doanya. Semoga Tuhan Yesus saya ranking 1 supaya bapak mama saya nanti belikan saya HP yang mahal sekali harganya.
Jangan seperti itu cita-citanya ya. Tuhan tahu, istilahnya kalau misalnya berdoa, Tuhan tahu motivasinya apa. Jadi meminta kepada Tuhan, memohonkan sesuatu kepada Tuhan dengan cara meminta. Yang kedua mencari. Mencari artinya apa adik-adik? Berjuang. Berjuang walaupun mungkin kita harus berdoanya, harus pergi ke gereja, misalnya jarak rumah ke gereja jauh, ya, itu berjuang namanya. Misalnya musim hujan, naik motor harus berjuang ke gereja, berjuang, berdoa di gerejanya, berjuang ya adik-adik ya. Sekolah minggu juga harus berjuang. Kalau misalnya nanti sekolah minggunya kembali lagi ke sekolah minggu, kalaupun bangun pagi-pagi ya harus semangat, harus berjuang supaya permohonan kita dijawab oleh Tuhan Yesus. Yang ketiga mengetuk. Mengetuk artinya meminta berulang-ulang kepada Tuhan. Kalau hari ini belum dijawab, besok ulang lagi doa yang sama. Belum dijawab juga, ulang lagi sampai doa kita dijawab Tuhan. Itu artinya mengetuk. Mana ada orang mengetuk pintu, tok, langsung dibuka pintunya, jarang. Harus berulang-ulang, ketokannya harus dari kecil, tok tok tok, tok 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 sampai tambah kuat ketokannya. Ya, supaya yang punya rumah membuka pintu. Sama seperti kita juga berdoa. Diketuk pintunya sekali, enggak dijawab. Sampai berkali-kali sampai pintunya terbuka. Adik-adik, kapan sih kita harus berdoa? Ya, kapan sih kita harus berdoa? Yang pertama, sebelum makan. Kakak mau tanya dulu sama adik-adik di rumah. Siapa yang kalau mau makan tidak berdoa? Kalau ditanya anak Pentakosta, jawabnya apa? Berdoa kakak, aku mau berdoa kalau mau makan. Cuman suaranya gak kedengaran. Kalau ditanya mama bapaknya, kamu udah berdoa belum? Sudah, dalam hati. Padahal berdoanya, kakak pernah tuh lihat anak sekolah minggu berdoa ya dek. Hitungan 1, 2, 3, udah amin. Nah itu apa yang didoain? Ya, sebelum makan, apa sih yang didoakan kalau sebelum makan itu? Mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan. Kalau kita dikasih makan, banyak orang-orang di sana yang tidak dikasih makan, tidak bisa makan. Ya adik-adik ya. Ya, itu yang pertama sebelum makan harus berdoa. Kalau bisa di rumah pas bapak mamanya kumpul makan, kalau bisa anak sekolah minggu yang pimpin doa. Ya, pimpin doa biar ketahuan kalau anak sekolah minggu itu pintar berdoanya. Selanjutnya sebelum tidur dan bangun tidur. Sebelum tidur berdoanya apa? Berterima kasih atas perlindungan sepanjang hari ini. Itu berdoanya. Kalau bangun tidur mengucap syukur. Kalau bisa bangun pagi dalam keadaan sehat. Itu ya Dek ya yang didoakan. Jadi jangan bingung doain apa ya Kak ya, kalau mau tidur sama bangun tidur, banyak Dek yang didoakan. Kegiatan hari ini didoakan, apa yang akan kita kerjakan didoakan. Nanti hari ini misalnya, hari ini Tuhan Yesus, aku ada penilaian harian yang ketiga, misalnya contoh, didoakan supaya nilainya bisa bagus. Selanjutnya ya adik-adik ya. Yang selanjutnya sebelum belajar. Kalau di sekolah itu juga kan sebelum belajar juga berdoa dulu ya. Berdoa di kelas. Di rumah juga begitu. Jadi anak-anak Pentakosta, anak-anak sekolah minggu, jangan kalau ditanya gimana rapotnya. Ya kayak gitulah. Kayak gitulahnya kayak mana. Gitu ya. Jadi kalau anak sekolah minggu, kalau ditanya ranking berapa? Ranking 1 kakak. Nah kan bangga kita. Karena apa? Sebelum belajar ya berdoa dulu. Begitu ya. Begitu adik-adik ya. Yang selanjutnya. Nah di gereja. Anak sekolah minggu, kakak perhatikan ini ya. Kalau di gereja jarang ada yang berdoanya sungguh-sungguh. Jarang. Ada baru sekitar mungkin sebentar berdoa, tutup mata, sudah
tengok kanan kirinya, berdoanya nggak sungguh-sungguh, ada yang cubit-cubitan, ada yang ngobrol. Jarang kakak lihat anak sekolah minggu ada yang menangis berdoa. Jarang sekali. Lihat ini anak-anak sekolah minggunya ya, anak sekolah minggunya. Semuanya berdoanya sungguh-sungguh, sungguh-sungguh. Tutup matanya, jangan ada yang ngintip-ngintip berdoanya. Sungguh-sungguh berdoanya. Jadi pada saat di gereja, itulah saatnya kita datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, berdoa dengan sungguh-sungguh, supaya Tuhan Yesus jawab setiap doa kita. Lanjutan firman Tuhannya, adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Ya, adik-adik nggak pernah ada ya, misalnya adik-adik ada yang meminta sesuatu ke bapak mamanya, misalnya minta roti, apa kata tadi sini? Memberi batu. Ada nggak bapaknya? Pak, beliin aku roti. Nih batu, ada nggak seperti itu? Tidak ada ya. Apalagi Tuhan Yesus, Tuhan yang maha baik ya, pasti tahu memberi yang terbaik buat anak-anaknya asal kita mau berdoa dengan benar, berdoa dengan sungguh-sungguh. Adik-adik, ini firman Tuhannya, kakak minta adik-adik belajar sungguh-sungguh berdoa ya adik-adik ya, mau di rumah, mau di sekolah ya, dimanapun kalian. Kalau nggak kakak bilang harus berdoa sambil jalan, enggak, berdoanya dalam hati sambil jalan juga bisa. Tapi kita harus serius berdoa, terutama di gereja, karena di gereja itu kan tempat kita beribadah, tempat kita bersekutu, disitulah tempat kita mencurahkan isi hati kita. Pasti adik-adik kan punya kerinduan ya, walaupun masih kecil, pasti ada kan kerinduannya. Nah, di gereja itu adalah tempat yang paling enak untuk berdoa. Mungkin kalau di rumah banyak gangguannya, misalnya TV atau handphone, pasti banyak gangguannya. Tapi kalau di gereja kita bisa lebih sungguh-sungguh berdoanya. Jadi adik-adik, kakak ajak kita semua untuk lebih rajin lagi berdoa ya, baik di gereja maupun di rumah masing-masing, supaya setiap apa yang kita minta kepada Tuhan, Tuhan akan selalu jawab dan Tuhan akan kabulkan setiap doa kita. Puji Tuhan. Ayat hafalannya ya adik-adik, dari Matius 7 ayat 7, yaitu mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan kepadamu. Adik-adik, untuk aktivitasnya, nanti aktivitas anak kecil dan tengah, adik-adik di situ sudah ada ya, kakak cantumkan di situ, membuat video berdoa sebelum makan. Tapi kakak minta harus ada makanan di depannya. Tapi jangan nunggu harus pas mamanya masak ayam ya adik-adik ya. Jangan. Mau mamanya masak tempe, mamanya masak ikan teri, ya enggak apa-apa. Jangan nunggu mamanya masak daging dulu baru divideokan berdoa makan, jangan ya. Jadi mau apapun lauknya, kakak minta divideokan untuk berdoa makan. Untuk anak besar, membuat video berdoa sebelum tidur. Sebelum tidur. Tapi posisinya, tempatnya harus di dekat tempat tidur. Jangan di ruang tamu ya, di dekat tempat tidurnya. Jadi kakak guru sekolah minggunya mau ngelihat apa sih yang didoakan kalau mau tidur. Jadi untuk anak besar, berdoanya otomatis pasti lebih panjang dibanding doa makan. Jangan sama pendeknya dengan doa makan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk makanan yang kau sediakan. Haleluya, amin. Jangan begitu ya. Harus berdoa tidur tuh harus bisa lebih panjang. Oke ya adik-adik. Nah itu aktivitasnya. Jadi di kakak-kakak guru sekolah minggunya dari Gereja Pentakosta Indonesia membagikan satu orang satu ya, ada 2 model pembatas Alkitab. Ini hadiah buat adik-adik yang sudah pintar berdoa ya.
Jadi ini hadiah buat adik-adik yang sudah pintar berdoa, dikasih satu pembatas Alkitab. Taruh di Alkitabnya masing-masing ya adik-adik ya. Taruh di Alkitabnya masing-masing sebagai hadiah untuk kalian yang sudah pintar berdoa. Haleluya. Ini adalah aktivitas saya minggu ini. 1 Samuel 16 ayat 7c. Bunyinya, The Lord looked on the heart. Tuhan melihat hati. Haleluya. Praise the Lord. Our memory verses for this week is taken from Samuel 16 verses 7c. It is, the Lord look at on the heart. Praise the Lord, yang artinya Tuhan melihat hati. Puji Tuhan. Oke, kita akhiri ibadah kita. Kita angkat pujian, kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Kita angkat pujian, Bapakku datang padamu. Atas kasih anugerah-Mu
Yesus yang baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu Bapa, karena Engkau Allah yang begitu baik, Allah yang begitu luar biasa buat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah memimpin ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya acara ibadah kami. Tuhan Yesus yang baik, terimalah setiap persembahan kami, persembahan pujian kami, dan biarlah itu semuanya boleh berkenan di hadapan-Mu. Tuhan Yesus yang baik, kami juga sudah mendengarkan firman-Mu Bapa. Biarlah firman yang hari ini kami dengarkan boleh mengajar kami semua anak-anak sekolah minggu, baik kami para pelayan sekolah minggu, untuk kami lebih tekun lagi dalam berdoa, untuk lebih tekun lagi mempersembahkan hidup kami kepadamu Bapa, sehingga setiap apa ya Tuhan Yesus yang menjadi kerinduan hati kami, semua anak-anak-Mu Tuhan boleh Engkau jawab, boleh Engkau kabulkan, dan kami rindu Tuhan, kami tetap bersungguh-sungguh mempersembahkan hidup kami dengan benar di hadapan-Mu. Tuhan Yesus yang baik, berkati setiap anak-anak sekolah minggu, berkati mereka dengan kepintaran, berkati mereka dengan kesehatan, berkati setiap pekerjaan orang tua anak-anak sekolah minggu Tuhan, agar melalui orang tua mereka Tuhan Yesus, mereka boleh semakin menjadi saluran berkat buat anak-anak sekolah minggu. Tuhan Yesus yang baik, kami juga seru pelayan sekolah minggu juga Tuhan, Kau jamah untuk semakin kami mempersembahkan kehidupan kami, menyenangkan hati Tuhan, lewat kami lebih serius lagi mempersembahkan pelayanan kami untuk boleh menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, inilah doa kami Bapa. Kami percaya Tuhan Engkau akan terus mengajari kami, terus membuatkan kami mempersembahkan yang terbaik buat Engkau Bapa. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Inilah doa dan seruan kami. Kami mau persembahkan semuanya hanya dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita masuk dalam doa kita bersama. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Kita angkat pujian, baca kitab suci, doa setiap hari. Sampai jumpa di sekolah minggu online minggu depan. Puji Tuhan. Haleluya.